Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda semuanya dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Dan di bulan puasa ini, semoga seluruh kegiatan dan rezeki mengalir dengan lancar. Amin. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video dari channel Puncak Klasemen, di mana pemain-pemain timnas Indonesia lebih rileks dan senang ketika dilatih oleh Alex Pastur. Kenapa seperti itu? Ini dia alasannya. Kita saksikan bersama. Persiapan tim nasional Indonesia menghadapi Bahrain bikin pamor Alex Pastur terus disorot. Pelatih asal Amsterdam ini memperlihatkan aura raja taktik yang sangat kuat. Bahkan Patrick Kluivert sebagai nahkoda utama timnas Indonesia semakin tenggelam. Pertandingan kontra Bahrain juga bakal menjadi ajang balas dendam untuk para pemain skuad Garuda. Oleh Romeni, Tom Haye, Rizky Ridho hingga Calvin Verdong siap berduel dengan para bintang Bahrain. Bagaimanakah head-to-head punggawa timnas Indonesia versus skuad Mutiara Teluk? Latihan keras Alex Pastur bangkitkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin gencar melakukan persiapan jelang laga kontra Bahrain. Menariknya, skuad Garuda justru menjalani latihan di bawah komando Alex Pastur. Sang menir langsung memperlihatkan auranya sebagai raja taktik terbaik di timnas Indonesia. Kehadiran Pastur bikin para punggawa merah putih semakin serius berlatih. Buktinya nggak ada satupun pemain yang hilang fokus saat diawasi pelatih 58 tahun ini. Pastur juga menggembleng akurasi umpan serta kontrol bola para pemain timnas Indonesia. Juru taktik kelahiran Amsterdam ini semakin berwibawa saat memberikan instruksi. Wajar kalau Pastur dinilai lebih cocok jadi pelatih timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert. Bahkan tanggapan serupa juga sempat dilontarkan pandit asal Belanda yakni Marcianovic. Kluivert dipecat saat menangani Adana Demirspor. Dengan begitu Anda akan mengharapkan sebaliknya, bukan? Pastur sebagai pelatih kepala dan kemudian Lanzat dan Kluivert sebagai asistennya, ujar Vink. Sementara itu Kluivert justru semakin terdesak karena dituntut segera meraih kemenangan. Saya sudah menyampaikan ke Coach Patrick, kita ini saudara dan satu tim. Makanya kita harus menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Kita wajib memfokuskan tim untuk menghadapi Bahrain, tegas Sumarji. Oleh Romeni versus Walid Al-Hayam. Oleh Romeni mencatatkan debut gemilang bersama tim nasional Indonesia. Selain mencetak gol, penyerang 24 tahun ini sukses mengacak-acak pertahanan Australia dengan gocekan mautnya. Buktinya Romeni nggak pernah sekalipun gagal melewati pemain Sokros. Dirinya bahkan beberapa kali memperdaya dua pemain sekaligus lewat celah sempit. Debut spesial bomber Oxford United ini langsung dipuji media lokal Belanda. Oleh Romeni menyelamatkan kehormatan Indonesia dengan sumbangan 1 gol di laga debutnya menghadapi Australia, tulis media Football Premier. Di laga berikutnya, Romeni diprediksi bakal kembali dipasang sebagai starter. Dirinya wajib menaklukkan pertahanan Bahrain yang dipimpin Walid Al-Hayam. Bek 34 tahun ini tampil kokoh saat bertandang ke markas Jepang. Meskipun kalah, Walid nggak pernah sekalipun dilewati pemain The Blue Samurai. Tercatat dirinya berhasil memenangkan 3 duel, 5 sapuan bola dan 100% percobaan tackle. Alhasil kerasnya pertahanan Bahrain langsung diacungi jempol oleh gelandang Liga Inggris itu. Bahrain bermain dengan pertahanan yang jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan. Mereka benar-benar lawan yang sulit dihadapi, tutur Daichi Kamada. Tom Haye versus Said Al-Wadai. Performa Tom Haye sedang dikritik tajam oleh netizen akibat tampil buruk kontra Australia. Gelandang Almer City ini sering kalah duel dengan para gelandang skuad Sokros. Haye bahkan bikin 1 blunder fatal yang berbuah 2 gol terakhir untuk Australia. Jebloknya penampilan The Professor sampai diberikan rating 5,9 saja oleh Footmob. Gelandang 30 tahun ini tampil buruk karena harus berduet dengan Nathan Chuaon. Haye yang biasanya bebas mengatur tempo permainan jadi harus ikut membantu pertahanan. Sayangnya ex pemain Lecce ini cuma menyumbangkan 2 tackle tanpa mencatatkan satupun intercept.
Performa Haye diprediksi bisa kembali bangkit jika diduetkan dengan Ivar Jenner. Gelandang Jong Utrecht ini masih jadi tandem paling ideal untuk menemani The Professor. Pasalnya Haye nggak perlu terlalu kerja keras memotong serangan lawan saat bertahan. Di laga kontra Bahrain, sang Profesor diprediksi akan berduel dengan Sayed Al-Wadai. Gelandang Villarreal U17 ini secara mengejutkan dibawa oleh Dragan Talajic. Al-Wadai masih menunggu debut pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pemain 16 tahun itu sudah tampil memukau di Piala Teluk saat bermain 61 menit melawan Yaman. Bukan hanya Al-Wadai, permainan Haye berpotensi diganggu oleh Komail Al-Aswad. Gelandang veteran 30 tahun ini tampil apik di pertemuan sebelumnya kontra Timnas Indonesia. Al-Aswad mencatatkan 43 operan sukses serta menciptakan peluang terbanyak di laga tersebut. Dapatkan jaket half zipper dengan motif warna polos yang bisa buat penampilanmu makin menarik dengan 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Rizky Ridho versus Mohamed Marhun. Rizky Ridho diprediksi akan kembali menjadi starter saat menjamu Bahrain. Bek Persija Jakarta ini akan menggantikan Maes Hilgers yang sudah kembali ke Belanda akibat cedera. Pemain dari FC Twente ini tampil buruk di laga terakhir karena kurang cocok dengan skema 3 bek. Hilgers lebih terbiasa bermain pakem 2 defender di level klub. Sementara itu Ridho justru sangat terbiasa dengan skema 3 bek di Persija Jakarta. Selain itu, bek kelahiran Surabaya ini juga menjadi andalan dalam formasi 3-4-1-2 racikan Sintayong. Ditambah lagi, Ridho juga sudah terbiasa bermain dengan Idzes ketimbang Hilgers. Jika starter kontra Bahrain, ex-pemain Persebaya Surabaya ini akan mengemban tugas yang sulit. Ridho akan berduel dengan Mohamed Marhun yang menjadi mimpi buruk tim nasional Indonesia. Pemain Kuwait SC ini berhasil mencetak 2 gol ke gawang Martin Pas di pertemuan pertama. Ditambah lagi, Marhun juga menjadi top skorer Bahrain saat menjadi juara Piala Teluk 2024-2025. Kepiawaiannya bahkan sampai mendapatkan pujian tinggi dari Dragan Talajic. Saya menunggu Marhun. Dirinya adalah pemain terpenting bagi kami dan insya Allah Marhun akan datang tanpa cedera. Puji pelatih Bahrain tersebut. Calvin Verdong versus Ali Madan. Calvin Verdong akan menjadi pilihan utama tim nasional Indonesia di posisi bek kiri. Meski begitu, punggawa Nijmegen ini sempat kewalahan saat bermain melawan Australia. Pasalnya, pemain berjuluk Lupi ini diminta oleh Patrick Kluivert untuk mengisi sektor bek tengah. Skema aneh sang pelatih langsung bikin skill utama Verdong menghilang. Ex pemain Feyenoord ini nggak bisa naik menyerang pertahanan lewat sayap kiri. Selain itu, Lupi juga gagal memperlihatkan umpan-umpan lambung akurat untuk disambut para striker. Taktik ngawur dari Kluivert ini membenarkan ucapan Verdong tentang pemecatan Sintayong. Kami sudah berada di tim yang tepat bersama Sintayong. Menurutku dinamika tim sudah sangat bagus bersama Sintayong, ungkap Verdong. Jika kembali tampil sebagai bek sayap kiri, Verdong akan berduel dengan Ali Madan. Winger 30 tahun ini menjadi momok menakutkan untuk pertahanan Jepang di laga sebelumnya. Ali menjadi pemain yang paling sering dilanggar oleh para pemain skuad negeri Sakura. Pergerakan pemain Achman klub ini sering bikin pertahanan Jepang kerepotan. Alhasil Verdong harus berhati-hati dengan gocekan Madan yang lincah duel 1 lawan 1. Ditambah lagi ex-winger dari Al Rival SC ini punya umpan silang yang berbahaya. Kemampuan Ali bisa mengancam pertahanan skuad Garuda saat situasi tendangan pojok. Namun Verdong menilai skill winger 30 tahun ini nggak bakal dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Saya kira Bahrain tidak sekuat Australia dalam bola mati. Tentu kami perlu menjadi lebih baik dalam situasi bola mati dan juga memperbaiki sikap tentang antisipasi dalam bola mati, ungkap Verdong. Dengan taktik baru dari Alex Pastur, mampukah punggawa Garuda mengungguli Bahrain di Gelora Bung Karno? Memang pergantian pemain ataupun pergantian pelatih itu memang merubah suasana ataupun ritme permainan seperti yang dialami oleh timnas Indonesia ketika juru taktik beralih dari Sintayong ke Patrick
itu rata-rata mereka menyampaikan unek-uneknya ya, menyampaikan penilaian pribadi mereka terhadap kepelatihan yang baru. Jadi ada yang senang sama STY dan juga ada yang netral, tapi setidaknya ketika STY sudah menunjukkan kepemimpinan yang up to date ya, yang membawakan hasil, jadi mereka juga menyayangkan kenapa kursi kepelatihan harus digantikan ketika turnamen sedang berlangsung. Seperti itu. Dan akhirnya seperti kemarin kita kena bantai sama Australia. Nah, disinilah jadi jurang-jurang yang menyesatkan istilahnya itu tercipta karena kesalahan ataupun mekanisme yang keliru, padahal ini sudah dievaluasi secara besar-besaran ketika akan memecat STY. Tapi toh akhirnya kejadian yang nggak diduga, dan ya penilaian-penilaian ya ataupun ramalan dari para pemain itu terjadi bahwasanya tim ini akan menjadi nol kembali. Nah, setelah ini mudah-mudahan ketika dialih oleh Alex Pastur, chemistry antar pemain akan tercipta dan mudah-mudahan Bahrain akan bisa dikalahkan oleh Indonesia. Amin. Itulah para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, apa yang bisa saya sajikan dan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.